sehingga anak-anak ustazah semuanya masih bisa melanjutkan pembelajarannya hari ini. Serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, baiklah anak-anak ustazah, ustazah harap anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ingat menjaga kebersihannya, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, ustazah mau menyampaikan satu hadis riwayat Ahmad yang mana bunyinya al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Jadi artinya kalimat yang baik itu adalah sedekah. Nah, anak-anak ustazah, kalau antum-antunna mau bersedekah, bisa dengan kata-kata yang baik. Nah, sekarang anak-anak ustazah fokus ya mendengarkan makna dari hadis tersebut. Insya Allah makna dari hadis ini Masya Allah sangat luar biasa apabila kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengarkan ya, Ustazah Ningrum akan menjelaskannya. Baik, anak-anak ustazah, jadi tadi Ustazah Aisyah sudah mengatakan nih bahwa kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kalimat seperti apa, Zah? Kalimat yang dimana antum mengucapkan kata-kata yang baik, antum lemah lembut dan juga jujur. Nah, anak-anak ustazah, kepada siapa kita berkata yang baik? Kita berkata yang baik kepada ayah bunda, kepada adik kakak yang ada di rumah, kepada tetangga kita, dan juga bahkan kepada orang yang kita tidak kenal sama sekali. Nah, di situ nampak bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi umatnya supaya senantiasa melakukan atau mengucapkan hal-hal atau kata-kata yang baik. Nah, misalnya nih, Ustazah mau membuat sebuah perumpamaan. Nih, misalnya antum dan antuna disuruh memilih teman. Jadi Ustazah punya dua nih calon teman antum. Yang pertama ada namanya Ahmad dan yang kedua bernama Budi. Nah, si Ahmad ini dia itu anaknya suka berkata-kata yang baik, lemah lembut. Nah, kalau Budi dia itu suka berkata kasar, suka marah-marah. Nah, kira-kira jika anak ustazah disuruh memilih, mana yang akan anak ustazah pilih? Apakah lebih memilih berteman dengan Ahmad atau lebih memilih berteman dengan Budi? Nah, pasti anak-anak ustazah pastinya akan lebih menyenangkan jika kita berteman dengan Ahmad. Nah, anak-anak ustazah, hal tersebut bukan berarti berlaku hanya kepada teman kita. Misalnya nih, anak-anak ustazah ingin disayang oleh ayah bunda, maka anak-anak ustazah harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada ayah bunda. Misalnya, disuruh mengerjakan tugas. Nah, misalnya Ahmad, kerjakan tugas. Terus antum bilang, bunda, gak mau bunda, gini-gini. Antum mengeluh. Kira-kira apakah kata-kata mengeluh itu kata-kata yang baik? Nah, tentu saja antum harus menggantinya dari yang biasanya mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif atau yang tidak baik, maka harus diganti dengan kata-kata yang baik. Karena apa, Ustazah? Kata-kata yang baik itu bernilai sedekah. Sama seperti yang Ustazah Aisyah terangkan kemarin, bahwa sedekah itu bukan hanya bernilai materi, bukan hanya dalam bentuk materi, namun juga bisa dalam bentuk kebaikan. Contohnya apa? Berkata yang baik. Nah, Ustazah harap mulai hari ini kita semua bisa senantiasa memperbaiki diri supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dengan cara apa? Dengan cara berkata yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, supaya dari kalimat-kalimat baik itu yang bernilai sedekah, Allah bisa memberikan kita pahala. Siapa di
Anak-anak Ustazah, sekarang kita akan mempelajari tematik subtema 2, matematika. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membandingkan bilangan. Pada suatu hari yang cerah, Ahmad bermain kelereng bersama Tony. Ahmad memiliki 125 kelereng, sedangkan Tony memiliki 119 kelereng. Siapakah yang mempunyai kelereng lebih banyak? Ayo anak-anak Ustazah, mari kita sama-sama bandingkan manakah kelereng yang lebih banyak? Apakah kelereng milik Ahmad atau milik Tony? Nah, kali ini cara kita membandingkannya yaitu dengan menggunakan kotak satuan, seperti yang sedang anak-anak Ustazah lihat. Nah, di sini ada kotak berwarna merah, dan ada kotak berwarna kuning, dan juga ada kotak berwarna hijau. Nah, untuk yang di bagian kanan itu milik Tony, dan untuk yang di bagian kiri itu milik Ahmad. Nah, Zah, bagaimana cara membandingkannya, Zah? Nah, cara membandingkannya itu dengan pertama-tama kita lihat pada angka ratusannya. Nah, kita bandingkan dulu angka ratusannya. Nah, coba antum dan antuna lihat. Di sini di kotak berwarna merah, pada yang milik Ahmad ada berapa jumlahnya? Ya, betul, ada 100. Pada milik Tony? Ya, ada 100 juga. Berarti pada angka ratusannya itu sama-sama 100. Nah, karena sama, maka selanjutnya kita lihat pada puluhannya. Nah, pada puluhannya itu, coba antum dan antuna lihat. Nah, berbeda kan? Yang milik Ahmad jumlahnya itu ada 20, sedangkan milik Tony cuma 10. Nah, mana yang lebih besar? 20 atau 10? Iya, betul. Yang lebih besar yaitu 20. Nah, sekarang kita sudah bisa mengetahui nih, mana puluhan yang lebih besar? Milik Ahmad. Nah, karena kita sudah bisa menemukan perbedaannya, mana yang lebih besar, maka kita tidak perlu lagi menghitung berapa jumlah satuannya. Nah, karena kita sudah tahu, maka kita bisa menyimpulkan. Nah, kira-kira siapakah yang memiliki kelereng lebih banyak? Apakah Ahmad atau Tony? Ayo, coba siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya, betul. Yang memiliki jumlah kelereng lebih banyak adalah Ahmad yang berjumlah 125. Nah, kelereng Tony itu berjumlah 119. Nah, jadi yang memiliki kelereng lebih banyak adalah Ahmad. Anak-anak Ustazah, sekarang kita masuk pada latihan nomor 1. Berilah tanda checklist pada kotak satuan yang lebih banyak. Apakah pada kotak A atau pada kotak B? Nah, silakan salin di buku latihan antum dan antuna semua. Anak-anak Ustazah, sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan dua bilangan. Perbandingan dua bilangan dapat dituliskan seperti kurang dari dan lebih dari. Nah, kurang dari dapat disimbolkan seperti ini. Dan lebih dari dapat disimbolkan seperti ini. Contoh, pada bilangan 134 kurang dari 156 atau 156 lebih dari 134. Agar anak-anak Ustazah lebih paham, coba perhatikan buku temanya halaman 42. Di situ ada nomor peserta Tony lebih besar dari nomor peserta lainnya. Nomor peserta Tony adalah 136 dan nomor peserta lainnya adalah 125. Jadi, cara menuliskan perbandingannya adalah 136 lebih dari 125.
Untuk membandingkan bilangan, bandingkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Caranya, kita perhatikan terlebih dahulu angka ratusannya. Jika angka ratusannya sama, berarti kita belum bisa membedakan angka yang mana yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi, kita lanjutkan untuk memperhatikan bilangan puluhannya. Jika bilangannya sudah berbeda, berarti kita sudah bisa menentukan yang mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Contohnya, pada angka 126 dan angka 175. Di sini ada angka ratusannya yaitu sama-sama angka 100. Kemudian pada puluhannya yaitu 70 dan 20. Jadi, anak-anak ustazah pasti sudah tahu bahwa angka 70 dan 20 itu sudah berbeda. Jadi langsung saja kita simpulkan bahwa angka 175 lebih dari 126. Tapi jika anak-anak ustazah menemukan jumlah bilangan ratusannya sama, kemudian jumlah bilangan puluhannya juga masih tetap sama, maka kita lanjutkan ke satuannya. Otomatis satuannya akan berbeda. Jadi, kita tinggal menentukan kelompok bilangan yang mana jumlahnya lebih besar atau lebih kecil. Contohnya, pada bilangan 232 dan 234. Di sini, ratusannya memiliki angka yang sama, yaitu sama-sama 200. Kemudian, pada puluhannya juga memiliki angka yang sama, yaitu 30. Lanjut kita ke satuannya. Pada angka satuannya itu memiliki angka yang berbeda, yaitu angka 2 dan 4. Jadi, dari angka 2 dan 4 ini, otomatis anak-anak ustazah semuanya pasti sudah tahu yang mana yang angkanya lebih besar, angka 2 atau angka 4. Ya, betul. Angka 4 lebih besar daripada angka 2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 234 lebih besar dari 232. Ingat ya anak-anak ustazah, bahwa simbol kurang dari dituliskan seperti ini. Dan simbol lebih dari dituliskan seperti ini. Anak-anak ustazah selanjutnya yaitu latihan. Isilah titik-titik dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Selamat mengerjakan. Cukup sekian yang dapat ustazah sampaikan. Semoga penjelasan yang ustazah sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak ustazah semua. Dan apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke walas masing-masing. Dan ustazah harap anak-anak ustazah semuanya tetap semangat belajar. Ya anak-anak ustazah. Nah, sekarang